Ya, salam, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan PA kita di dalam kitab Yesaya, dan pada sore hari ini kita akan belajar dari pasal 29 ayat 17 sampai 24. Yesaya pasal 29 ayat 17 sampai 24. Saya akan mengawalinya dengan mengulas sedikit ya tentang gaya bahasa yang dipakai oleh Yesaya di dalam pasal ini ya. Jadi kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, Alkitab itu sebenarnya kalau kita melihat sebagai karya sastra ya, itu juga bisa digolongkan sebagai karya sastra yang luar biasa indah. Ini saya coba menggali dari satu pasal saja, yaitu pasal 29 yang beberapa minggu ini kita bahas. Di dalam satu pasal ini saja, saya menemukan banyak sekali gaya bahasa yang dipakai oleh Yesaya di dalamnya. Mungkin kita cuma tahu, oh Yesaya 29 bentuknya kalau di Alkitab TB atau TB2 itu bentuknya adalah puisi. Tetapi kalau kita detailkan lagi, ternyata ada berbagai pernak-pernik bahasa yang unik dan juga menarik yang dipakai oleh Yesaya di dalamnya. Nah, mengapa ini penting? Ya kalau kita gagal di dalam memahami bahasa, kita juga akan gagal di dalam memahami makna ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang bilang kepada kita ya, ayo kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah itu maksudnya apa? Apakah maksudnya benar-benar kita harus misalnya sampai mati itu ya, mengucurkan darah? Tentu tidak itu ya. Titik darah penghabisan kalau kita tahu, oh ini adalah gaya bahasa yang artinya adalah kita berjuang habis-habisan sampai akhir. Nah, itu baru kita tahu maknanya. Atau misalnya ada orang tua atau bapak yang bilang kepada anaknya seperti ini, aku ini membiayai kamu itu sampai kerja banting tulang. Beneran tulangnya dibanting? Tentu tidak gitu ya. Kemudian sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah kita bingung. Nah tetapi kalau kita melihat bahwa oh itu ternyata ada gaya bahasa dan kita harus tahu makna apa yang dinyatakan oleh gaya bahasa tersebut, baru kita tahu maknanya bahwa oh iya, bapak itu dia itu bekerja habis-habisan demi membiayai keluarganya dan mungkin menyekolahkan anak-anaknya. Demikian juga ketika kita mempelajari Alkitab, kita juga seperti itu ya. Jangan buru-buru bingung ataupun buru-buru menarik kesimpulan ya, tanpa kita tahu benar-benar apa yang dinyatakan oleh penulis di dalamnya. Misalnya beberapa gaya bahasa atau majas yang dipakai oleh Yesaya di dalam pasal ini. Yang pertama ini metafora. Metafora ini banyak sekali dipakai oleh para penulis Alkitab termasuk juga Yesaya. Jadi metafora ini adalah intinya adalah menggambarkan satu hal dengan menyebutnya sebagai hal lain ya. Jadi ada persamaan atau perbandingan. Tetapi tidak ada kata-kata seperti bagaikan, itu nggak ada ya. Langsung dibandingkan itu, langsung di apa ada persamaannya dan kemudian ditarik makna yang mirip dengan itu dan dibawa ke dalam satu kata tertentu. Misalnya ini Ariel gitu ya. Ariel. Kita sudah belajar dari ayat yang pertama ya 2 minggu yang lalu. Ini artinya adalah perapian altar. Nah kita harus tahu bahwa ini tuh bukan makna yang sungguh-sungguh gitu ya. Ini mengacu kepada apa? Ariel itu mengacu kepada Yerusalem. Yerusalem yang seperti perapian di altar, yang akan dibakar, yang akan dimurnikan, yang akan dihukum oleh Tuhan. Ini jadi kalau kita tahu oh ini metafora, berarti kita harus gali Ariel itu sebenarnya artinya apa gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada juga majas ironi. Jadi menyampaikan makna yang bertentangan dengan apa yang tampak atau apa yang diharapkan. Misalnya kalau kita baca di dalam ayat 10 ya yang sudah kita pelajari, di situ dikatakan ada nabi dan juga pelihat. Mereka itu harusnya orang-orang yang paling kenal firman Tuhan ya, paling peka terhadap suara Tuhan. Tetapi ironinya apa? Nah, kita mungkin sering bilang seperti itu ya. Ironis bahwa mereka
para nabi itu, para pelihat itu yang harusnya paling peka dengan firman Tuhan, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang buta rohani. Nah, jadi ini kan berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Ada juga majas hiperbol. Ini juga harus hati-hati ya. Hiperbol ini penggunaan bahasa yang dilebih-lebihkan. Nah, jadi bukan berarti kalau kita melihat oh ada bahasa yang dilebih-lebihkan berarti oh ini Alkitab ini bohong gitu ya. Enggak ya, karena memang ya bahasanya seperti ini ya. Terutama misalnya kalau kita melihat ada penekanan tentang betapa dahsyatnya Tuhan akan melakukan penghukuman. Itu biasanya pakai hiperbol ya. Kalau di dalam ayat 6 kita akan membaca di situ bahwa Tuhan semesta alam itu datang ya, dengan guntur, dengan gempa, bunyi dahsyat, puting beliung, badai dan nyala api itu ya. Jadi fenomena-fenomena alam yang luar biasa. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya Tuhan ya, betapa agungnya Tuhan. Ketika Dia melakukan penghukuman maka juga akan begitu luar biasa. Kemudian ada juga majas simbolisme ya. Jadi ini adalah pemakaian suatu gambaran untuk mengekspresikan makna yang lebih dalam. Di dalam ayat 10 kita membaca di situ ada istilah tidur nyenyak ya. Ya tidur nyenyak itu bukan berarti orang-orang Yehuda benar-benar tidur gitu ya. Bukan. Tetapi ada makna yang lebih dalam di situ yaitu apa? Kebutaan rohani yang dialami oleh bangsa Yehuda. Tidur nyenyak. Jadi ini adalah simbolisme. Kemudian, nah ini yang sering dilakukan di dalam puisi-puisi Ibrani ya, sering muncul di Mazmur juga adalah paralelisme ya. Ada beberapa jenis paralelisme dan kalau kita pelajari di dalam pasal ini saja itu juga ada semua paralelisme itu ada gitu ya. Jadi paralelisme ini adalah kesamaan struktur untuk memperkuat pesan gitu ya. Ada paralelisme yang sejajar, ada paralelisme yang bertentangan, ada paralelisme yang klimaks gitu ya. Jadi hal yang pertama kemudian diulang misal di baris yang berikutnya tetapi maknanya lebih kuat, itu klimaks. Nah, misalnya di sini ini ya, ini paralelisme yang sejajar, yaitu di dalam ayat 13 datang mendekat dengan mulutnya, yaitu orang-orang Yehuda datang mendekat dengan mulutnya, itu sejajar dengan memuliakan aku dengan bibirnya itu ya. Jadi orang-orang itu datang beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadah mereka itu adalah kosong ya, ritual semata. Nah ini paralelisme, jadi kalau paralelisme yang sejajar seperti ini, kita harus tahu kita tidak perlu menggali Alkitab maknanya, maksudnya mendekat dengan mulut dan memuliakan dengan bibir bedanya apa itu ya. Nah itu kalau kita gali itu justru malah akan mengaburkan makna karena Yesaya itu sedang menyejajarkan gitu ya. Jadi artinya itu mirip-mirip. Yang jelas dua kalimat tersebut itu artinya adalah apa? Ibadah yang hanya lahiriah yang dilakukan oleh umat Tuhan dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Nanti ada juga paradoks. Ada berbagai macam gaya bahasa dan majas yang ada di dalam Yesaya pasal 29 ini. Nah ini jadi kita bisa menghargai firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu tidak ditulis dengan asal-asalan. Tuhan betul-betul ingin ya, umatnya itu mengenal Dia dan mengenal pekerjaannya sehingga Tuhan itu membukakan hikmatnya itu melalui bahasa yang dimengerti oleh manusia. Bukan hanya bahasa yang dimengerti oleh manusia, tetapi juga kita percaya ya, walaupun ini ditulis oleh Yesaya, tetapi di balik itu ada Roh Kudus yang menginspirasikannya. Nah, Roh Kudus tahu gaya bahasa apa yang paling tepat untuk menggambarkan beberapa konsep yang ingin dipaparkan oleh Tuhan. Kalau pakai hiperbol paling tepat, ya pakainya hiperbol gitu ya. Kalau pakai narasi paling tepat, pakainya narasi. Nah jadi gaya bahasa ini itu bukan untuk sekadar memperindah ya perkataan atau malah bikin bingung, tidak ya. Tetapi intinya justru ingin supaya apa? Pendengar atau pembaca kitab Yesaya ini itu lebih dapat memahami pesannya. Seperti Tuhan Yesus kan mengajarkan memakai apa? Tuhan Yesus yang sering perumpamaan gitu ya.
Nah itu juga dengan perumpamaan kita itu jadi bisa lebih mengerti. Nah Alkitab juga seperti itu. Ya bisa saja kan ayat pasal 29 ini kita ringkas misalnya ya. Tuhan cukup menuliskan bangsa Yehuda bertobat. Kalau bertobat aku akan memulihkan keadaanmu. Nah tetapi kan bagi kita ya sebagai manusia bertobat memulihkan keadaan itu rasanya seperti apa itu ya. Nah dengan berbagai gaya bahasa yang indah-indah ini itu ya, maka kita akan menjadi tahu ya betapa ironisnya misalnya Yerusalem yang harusnya menjadi kota pusat ibadah tetapi malah justru menjadi apa? Pusat penghukuman Tuhan. Itu ada metaforanya, ada ironinya dan sebagainya. Jadi kita kalau membaca Alkitab, kita juga harus perhatikan betul-betul adakah gaya bahasa yang sedang dinyatakan di dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan ayat per ayat ya. Kita akan masuk di dalam ayat 17 terlebih dulu. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Nah, ini juga gaya bahasa juga ya, metafora. Nah, ini di daerah Libanon itu ya itu banyak pohon yang disebut pohon aras atau pohon cedar itu ya, pohonnya tinggi. Nah, sampai sekarang pun ya ini Libanon itu lambang negaranya itu ada lambang pohon cedarnya di situ. Nah, maksudnya apa ayat ini? Maksudnya ini sedang menggambarkan tentang pembalikan keadaan Israel. Kalau kita ingat pelajaran-pelajaran yang lalu, Israel itu maksudnya bukan kerajaan utara ya. Israel itu maksudnya bangsa Israel, entah itu kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda. Pokoknya bangsa Israel, keturunan Yakub gitu ya. Nah, jadi kalau kita mempelajari beberapa minggu yang lalu ya, di keadaan umat Tuhan pada masa itu sangat jauh dengan ideal. Jadi para pembesar, orang-orang yang diberi otoritas, diberi kewenangan untuk menjalankan keadilan malah apa? Memutarbalikkan keadilan. Para pembesar yang memiliki kekuasaan bukan menjadi berkat, tetapi justru menindas orang-orang ya. Sehingga yang miskin akan menjadi bertambah miskin. Nah, ini keadaan yang sangat suram bagi umat Tuhan. Tetapi di sini Tuhan menyatakan ya, sedikit waktu lagi itu ya, aku akan memutarbalikkan keadaan. Sehingga para pembesar yang kejam ini akan aku rendahkan dan orang-orang yang miskin dan tertindas ini akan aku tinggikan. Nah, nanti dibahas lebih lanjut oleh Yesaya di ayat 20, 21 dan kemudian juga ayat 18 dan 19. Umat Tuhan tidak mau bertobat ya. Dan bahkan mereka itu tidak mampu bertobat karena apa? Hatinya sudah cemar itu ya, sangat jauh dari Tuhan. Maka satu-satunya jalan adalah apa? Tuhan sendiri yang turun tangannya. Mereka ingat ya, ada di dalam ketakutan ya. Karena jauh dari Tuhan, maka mereka takut ketika Asyur akan menyerang. Nah, tetapi Tuhan bilang apa? Aku sanggup melakukan pembalikan ya. Nah, pesan ini harusnya itu menjadi penguatan bagi bangsa Yehuda itu, bagi umat Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak takut pada ancaman Asyur itu. Dan saya sudah ulas ya di minggu kemarin ya. Ketika Asyur akan menyerang ya pada masa Raja Hizkia itu ada orang-orang pembesar yang mempengaruhi Hizkia supaya apa? Supaya Yehuda itu minta bantuan kepada Mesir. Nah, jadi karena Yehuda itu takut, khawatir, tapi mereka tidak bersandar kepada Tuhan, maka yang ada di dalam pikiran mereka adalah apa? Kalkulasi manusia, ingin meminta pertolongan kepada Mesir. Nah, tetapi di sini Tuhan menyatakan keputusan akhir itu ya, yang berdaulat itu bukan Asyur. Asyur itu hanya alat. Bukan pula Mesir. Nanti minggu depan kita akan bahas ya. Mesir itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Bersandar kepada Mesir yang walaupun di dalam kacamata dunia itu kelihatannya akan memberikan keamanan ya. Tetapi itu keadaan mereka itu akan bertambah parah gitu ya. Jangan bersandar kepada Tuhan. Keputusan akhir di tangan Tuhan. Nah, ini menjadikan orang-orang yang beriman itu merasa lega, ya kan? Kalau kita tahu di dalam kehidupan ini ada penderitaan, ada masalah, ada problem.
Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat ya. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan ya. Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan yang berdaulat, maka itu akan melegakan kita. Berarti apa? Semuanya itu tidak terjadi dengan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Ada panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan penuh kesetiaan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya, Tuhan yang berdaulat itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Gitu. Karena apa? Bagaimanapun mereka berusaha ya, itu akan sia-sia karena Tuhan bisa dengan sekejap menghancurkan mereka. Ini seperti yang terjadi di zaman Raja Hizkia ya, ketika dia bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam satu malam 185.000 prajurit Asyur ya, itu tewas oleh malaikat Tuhan. Nah di sini juga dikatakan hanya sedikit waktu gitu ya. Artinya apa? Artinya ibaratnya itu seperti ini ya. Nggak usah khawatir gitu ya. Jangan buru-buru pakai kalkulasi manusia. Jangan minta bantuan kepada Mesir gitu ya. Tahan saja sedikit gitu ya. Aku akan segera melakukan pertolongan gitu ya. Nah ini mengingatkan kita supaya apa? Supaya jangan mencari cara-cara instan ya ketika kita menghadapi masalah. Seperti nanti Yehuda ya, ketika cari cara instan, mereka minta bantuan Mesir, maka masalahnya itu bukan bertambah ringan, tetapi bertambah berat. Nah, kalau kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, serahkan pada Tuhan ya. Jangan buru-buru ya. Bagi Tuhan itu waktunya itu pasti sempurna, tepat gitu ya. Ketika Dia mau menyembuhkan kita, waktunya tepat. Ketika Dia mau mengangkat problem ekonomi kita atau rumah tangga kita, waktunya itu pasti tepat gitu ya. Kalau kita buru-buru seperti Yehuda yang buru-buru panik ya, maka kita itu akan semakin hancur ya. Kemudian kita lanjutkan, apa sih yang dialami atau keadaan bangsa Yehuda ketika Tuhan melakukan pemulihan ya. Ayat 18 sampai ayat 21. Pada waktu itu orang tuli akan mendengar kata-kata sebuah kitab dan terlepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang buta akan melihat. Orang-orang sengsara akan bersukaria lagi di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang paling miskin akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang bengis akan berakhir dan pencemooh akan habis. Dan semua orang yang sigap untuk berbuat jahat akan dilenyapkan. Merekalah yang dengan mudahnya menyatakan seseorang bersalah di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap penegak hukum di pintu gerbang. Dan yang memutarbalikkan keadilan terhadap orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Di sini ada satu frasa ya yang sering diulang, ya padahal juga sudah bahas, yaitu apa? Pada waktu itu ya. Jadi ini adalah ungkapan kenabian yang umum digunakan untuk menyatakan waktu di masa depan ketika Tuhan melakukan tindakan penghakiman atau penyelamatan gitu ya. Jadi akan ada saatnya itu ya, Tuhan bertindak. Keadaan kita porak-poranda, tetapi akan ada saatnya Tuhan bertindak memulihkan keadaan kita. Kejahatan di dunia ini kelihatan semakin merajalela, tetapi akan ada saatnya ketika Tuhan melenyapkan itu semua. Dan inilah juga yang dipaparkan di dalam bagian ini gitu ya. Ada tuli, buta gitu ya. Itu kita ingat ya. Kemudian ada juga minggu lalu kita lihat ada orang-orang yang disuruh membaca tetapi berkata apa? Aku tidak bisa membaca itu ya. Nah ini sekarang di dalam bagian ini dinyatakan bahwa ketidaktaatan mereka yang dilambangkan dengan keadaan tuli dan buta itu akan diakhiri gitu ya. Keadaan ini akan diakhiri. Dan itu nanti kalau kita membaca sampai ke perjanjian baru ya, ketika Tuhan Yesus datang sebagai terang gitu ya, maka kebutaan rohani yang dialami oleh umat Tuhan itu benar-benar dipulihkan gitu ya. Orang-orang bisa mengenal firman Tuhan dengan lebih penuh gitu ya. Bisa percaya kepada Tuhan ya dengan lebih penuh ya. Jadi Tuhan itu mampu membalik keadaan. Kesengsaraan orang-orang yang ditindas akan diubah menjadi sukacita. Ini tema juga yang sebagai orang Kristen harus kita betul-betul pahami ya. Kesengsaraan kita saat ini itu hanya sementara.
nanti akan diubah menjadi sukacita. Orang-orang yang mempermainkan keadilan akan dihentikan oleh Tuhan. Orang-orang yang coba melawan Tuhan, itu mereka akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang tahu firman Tuhan, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang melawan Tuhan. Karena kita nanti akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Dan di dalam kitab Yesaya ya, kalau kita hitung ya, ada 25 kali kemunculan yang tadi kita baca, yaitu apa? Yang Maha Kudus. Ini adalah gelar bagi Allah ya. Jadi di sini menyatakan Allah itu lebih dari semuanya itu ya. Allah itu berbeda dengan ciptaan yang cemar. Kebenaran Allah itu jauh lebih tinggi dibanding kebenaran manusia yang hanya sementara dan rapuh gitu ya. Jadi jangan merasa lebih pintar dengan Tuhan ya, kayak kemarin ada orang-orang yang ingin melakukan siasatnya sendiri tanpa minta bantuan kepada Tuhan, ingin bersandar kepada Mesir. Dan yang Maha Kudus, kekudusan Tuhan itu yang sangat menancap di dalam benak Yesaya. Sejak awal pelayanannya, Yesaya itu sangat terkesan dengan kekudusan Tuhan ya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 6 ya, di situ ada perkataan kudus, kudus, kuduslah Tuhan gitu ya. Dan di seluruh kitab Yesaya, tema tentang kekudusan Tuhan itu sangat kental mewarnai. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi umat Tuhan, bahwa Allah ya yang kudus, yang sama sekali berbeda dengan ciptaannya, itu mampu atau layak kita sandarkan. Dan kalau Allah itu kudus, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup kudus. Nah, sekarang marilah kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita itu masih merasakan kekudusan Tuhan ya di dalam apa yang kita kerjakan itu? Apakah kita itu masih ingin bertumbuh di dalam kekudusan ya? Nggak cuma bertumbuh di dalam fisik, ekonomi, atau misalnya lebih sehat dan sebagainya itu ya. Tetapi apakah kita ingin bertumbuh di dalam kekudusan? Apakah kita juga mengajarkan anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan atau tidak? Gitu ya. Karena kalau kita membaca ya, kalau kita mulai pudar dengan kekudusan Tuhan, maka keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda itu juga akan kita alami. Kita bermain-main dengan kekudusan Tuhan, ibadah seenaknya, ke gereja seenaknya, melakukan pelayanan seenaknya, kerja seenaknya itu ya, ngomong seenaknya itu ya, dan sebagainya ya. Nanti makin lama kita itu akan makin terpisah dengan Tuhan, dan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda, mungkin kita akan mendapat disiplin dari Tuhan. Nah, jadi marilah kita perhatikan kekudusan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat 22 sampai 24 ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub. Dia yang telah menebus Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu keturunannya melihat apa yang dibuat tanganku di tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang Maha Kudus Allah Yakub, dan mereka akan takjub terhadap Allah Israel. Orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang yang banyak keluhan akan menerima pengajaran. Nah, jadi di sini dikatakan atau digambarkan ketika Tuhan memulihkan umatnya ya, bangsa Israel. Abraham, Yakub itu adalah nenek moyang Israel. Dan ketika Tuhan bilang menebus Abraham ya, kita tahu dulu Abraham adalah penyembah berhala, kemudian Tuhan memanggil dia ya untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju ke tanah perjanjiannya. Tuhan menebus Abraham dari hidup yang sia-sia di dalam penyembahan berhala menjadi hidup yang taat kepada Tuhan. Bahkan Abraham dikenal sebagai apa? Bapa orang beriman gitu ya. Nah, keturunan Abraham pun akan ditebus oleh Tuhan. Artinya dipulihkan. Dari penindasan, ini kan judulnya keselamatan ganti penindasan ya. Dari penindasan bangsa-bangsa asing dibebaskan. Misalnya keluar dari Mesir ya, masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu
gambaran-gambaran dari apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya di sepanjang zamannya. Dan nanti puncaknya ketika Tuhan membebaskan kita ya, bukan hanya dari penindasan bangsa asing, tetapi dari penindasan dosa dan ancaman maut ya, kebinasaan. Itu adalah keselamatan atau pemulihan yang penuh yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini dikatakan ada beberapa hasil dari pemulihan Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, umat Tuhan tidak akan dipermalukan lagi oleh musuh-musuh mereka. Berulang kali umat Tuhan itu dijajah bangsa asing ya. Ketakutan dengan serangan bangsa asing ya, termasuk Gideon gitu ya. Itu juga pemuda yang ketakutan ketika ada di dalam masa-masa kelam bangsa Israel. Karena apa? Bukan karena lawannya terlalu kuat ya, tetapi karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Nah demikian juga kita pada hari ini ya. Kadang kita jatuh, kita merasa khawatir, kita merasa ya pokoknya hal-hal yang negatif gitu ya. Itu bukan karena permasalahan kita terlalu berat ya. Ya mungkin memang berat, tetapi itu akan jauh lebih berat dan tidak akan mungkin kita mampu tanggung ya. Kalau apa? Kalau kita itu menjauh dari Tuhan. Makanya kalau ada masalah ya, semakin ada masalah, harusnya itu semakin lebih dekat kepada Tuhan. Harus semakin rajin ke gereja, semakin rajin baca Alkitab gitu ya. Jangan malah aku lagi sibuk, lagi banyak urusan, harus ya banyak melakukan berbagai ini ya apa aktivitas gitu ya. Ah nanti Tuhan nanti nanti dulu gitu ya. Nah itu kita itu akan justru akan terjerumus ke dalam keterpurukan. Nah tetapi ketika umat Tuhan itu bertobat ya dan mengalami pemulihan, mereka itu tidak akan dipermalukan lagi oleh bangsa-bangsa asing. Nanti kita akan melihat di dalam sejarah bahwa memang Yehuda akan dihancurkan ya dan dibuang ke Babel. Tetapi nanti Tuhan bertindak memulihkan keadaan Yehuda sehingga mereka itu kembali dari pembuangan di Babel ya. Dan kemudian itu juga akan digenapi ketika Kristus datang di dunia ini ya. Mati menebus dosa kita. Itu berarti apa? Penindasan dosa, hukuman, ancaman hukuman maut yang kita terima sekarang sudah diganti, ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan nanti kita baru akan menikmati semuanya seluruh pemulihan yang Tuhan janjikan ini secara penuh kapan? Ketika Kristus datang kedua kali. Jadi sebagai umat Tuhan jangan bingung kalau sekarang ini dunia itu masih gelap, masih jahat, kita masih bisa merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Karena apa? Kita belum menikmati pemulihan secara penuh. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya baru akan menikmati secara penuh. Kemudian keturunan mereka akan hidup di dalam kekudusan dan berbakti kepada Tuhan. Dan mereka juga akan memuliakan Tuhan dan hormat kepadanya. Jadi ini bangsa Israel akan benar-benar menjadi umat pilihan ya. Benar-benar menjadi anak Allah yang kudus. Kalau bapaknya kudus, anaknya juga kudus. Ya. Mereka tidak lagi mengabaikan firman Tuhan ya, seperti yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu ya. Tidak lagi buta rohani, tetapi mereka betul-betul memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Nah inilah yang terjadi ketika seseorang mau bersandar pada Tuhan. Orang yang mau bersandar pada Tuhan pasti akan menikmati janji pemulihan Tuhan. Nah jadi apapun keadaan kita, masalah yang kita hadapi seberat apapun ya, bersandarlah pada Tuhan. Maksudnya jangan menggunakan tindakan-tindakan atau cara-cara penyelesaian yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nanti kita akan malah semakin terpuruk ya. Percaya pada pembentukan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita ya. Tuhan digambarkan sebagai apa? Tukang periuk ya. Yang di minggu lalu kita belajar umat Tuhan itu mereka mencela Tuhan itu ya. Tuhan mereka itu ibaratnya periuk tetapi mereka itu protes kepada tukang periuknya. Tukang periuknya itu nggak tahu apa-apa itu dan sebagainya itu ya. Mereka merasa lebih pintar. Makanya mereka larinya ke Mesir ketika ada masalah. Ya. Mereka nggak mau peka terhadap proses pembentukan Tuhan bahwa Asyur dipakai oleh Tuhan supaya apa? Supaya mereka itu sadar dan bertobat. Tetapi mereka merasa wah ini nggak enak, menakutkan gitu ya.
cepat-cepat minta bantuan ke Mesir ya, negara tetangga yang sebenarnya Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari penindasan di Mesir ya. Nah, jadi marilah kita percaya pada pembentukan Tuhan ya. Kita sebagai tanah liat, Tuhan mau bentuk hidup kita seperti apapun, percayalah itu yang terbaik ya. Jangan lihat kiri kanan gitu ya. Jangan lihat aku kepingnya seperti ini kok Tuhan kasihnya seperti ini. Jangan seperti itu ya. Tuhan beri kepada kita pasti yang terbaik ya. Walaupun sakit, walaupun penuh liku, walaupun penuh ketidakpastian gitu ya. Panjang kita menanti janji Tuhan itu ya. Tetapi percayalah pada janji Tuhan ya. Percaya penuh pada karakter Tuhan yang baik dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri dan jangan digoyahkan oleh keadaan. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ya, apa yang dinyatakan di dalam Yesaya 29 ini ya, itu kemudian digenapi di dalam Kristus. Saya bisa pakai daftar lebih banyak lagi, bikin ayat-ayat lebih banyak lagi ya, karena terlalu kaya ya. Yesaya ini sangat kaya ya. Tapi saya akan paparkan beberapa poin saja ya. Yang pertama, Tuhan Yesus melenyapkan kebutaan rohani gitu ya. Ketika Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan ya, orang-orang yang hatinya belum dibukakan oleh Tuhan, mendengar perumpamaan mereka tidak akan mengerti. Tetapi murid-murid yang hatinya telah dibukakan oleh Tuhan, mereka itu mengerti. Seperti kita juga gitu kan. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Ketika kita membaca Alkitab, kita merasa dikuatkan, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak mau bersandar pada Tuhan ya, pinginnya pakai akal pikirannya sendiri, semakin baca Alkitab malah semakin banyak menemukan kesalahan ya kan, dan sebagainya. Itulah keadaan yang buta rohani, bisa membaca tetapi tidak bisa mengenali artinya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengecam ibadah yang kosong. Tuhan mengecam ibadah bangsa Yehuda yang kosong di sini, tetapi kemudian di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9 Tuhan juga mengecam ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik gitu ya. Mereka kelihatan saleh tetapi hanya di luar ya, di dalam hatinya jauh dari Tuhan ya. Terus kemudian Tuhan Yesus adalah hikmat Allah ya. Kita sudah belajar bangsa Yehuda pingin mengandalkan hikmatnya sendiri. Dan di sini di dalam bagian ini juga kita belajar hikmat manusia itu akan direndahkan oleh Tuhan, akan dilenyapkan. Tetapi kita tahu bahwa hikmat yang sejati itu adalah Tuhan Yesus ya. Hikmat berasal dari Allah ya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 24 ya. Di situ secara garis besar Paulus itu mengatakan bagi orang-orang yang akan dibinasakan ya, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus ya, pemberitaan Injil itu adalah kebodohan. Kristus disalib itu adalah berita yang sangat memalukan ya. Tuhan kok disalib. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dilahirbarukan ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pemberitaan Injil itu adalah apa? Hikmat Allah gitu ya. Kristus yang disalib itu adalah hikmat Allah. Itu adalah kabar baik bagi kita sekalian. Jadi yang dirasa dunia tinggi, tapi di mata Allah bisa saja rendah. Yang dirasa dunia hina, diolok-olok, Tuhan Yesus kan juga seperti itu ya, dihina, diolok-olok. Tetapi di dalam cara pandang Allah, justru itulah yang dimuliakan. Kemudian Tuhan Yesus adalah tukang periuk yang berdaulat ya, Efesus 2 ayat 10. Kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau panggil kita kemana, kita taat ya, harus taat ya. Tuhan mau bentuk kita seperti apa, kita juga harus taat. Karena dia tukang periuk, kita cuma periuknya itu ya. Dan yakinlah ya kalau tukang periuk, bikin periuk ya terus kita bandel itu ya, pengen lari ke sana, lari ke sini ya, periuknya nggak akan indah itu ya. Tapi kalau kita taat di dalam Tuhan ya, walaupun prosesnya, pemurniannya seperti bangsa Yehuda ini pemurniannya itu betul-betul menyakitkan. Tapi kalau kita taat, suatu saat ya kita itu akan merasakan keindahan di balik itu semua. Dan Tuhan Yesus memberi keadilan dan kebahagiaan. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku itu ya, dan sebagainya ya. Terus Tuhan Yesus
menyatakan ada kabar baik, ada pembebasan dan sebagainya ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu menegakkan kembali keadilan dan memberikan kebahagiaan pada umat manusia ya. Dan Tuhan Yesus mentransformasi dan membuat segala sesuatu baru ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru gitu ya. Dipulihkan gitu. Kita tidak lagi manusia lama yang penuh dosa yang cemar, kita dipulihkan menjadi manusia yang fokusnya kepada Tuhan. Nanti juga dunia ya, langit dan bumi ini gitu ya, itu juga akan dipulihkan oleh Tuhan ya, sehingga tidak ada lagi kejahatan, kecemaran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Yesaya 29 ini dengan teliti ya, di awal ada penghukuman, tetapi diakhiri dengan anugerah. Nah, firman Tuhan juga seperti itu ya. Jangan berpikir perjanjian lama itu adalah Allah yang murka, penuh penghukuman. Tidak ya. Anugerah ya, konsep anugerah. Bahkan apa yang nantinya akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Karakter-karakter Kristus yang penuh kasih, yang menebus dan sebagainya itu sudah dinyatakan sejak perjanjian lama ya. Jadi kita tahu bahwa Alkitab itu ya ditulis oleh pengarang yang satu yaitu Roh Kudus itu ya. Dan menyatakan Allah yang satu. Karena banyak orang, ada beberapa orang ya, sebagian orang di dunia ini yang menganggap Allah di perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan Yesus di perjanjian baru gitu ya. Karena kelihatannya kalau perjanjian lama itu penuh penghukuman, penghakiman, kalau perjanjian lama baru anugerah. Padahal tidak. Ada juga banyak sekali anugerah yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Nah, pelajaran bagi kita adalah apa? Tuhan menjanjikan pemulihan bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Itu ya. Keadaan sekelam apapun jangan menyerah ya. Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita ya. Musuh yang paling besar ya, maut ya. Itu saja Tuhan sudah kalahkan ya, apalagi musuh-musuh yang lain. Itu enteng bagi Tuhan gitu ya. Dan hanya Kristus yang sanggup memberikan pemulihan secara total ya. Wahyu 21 ayat 4 sampai 5 itu ya. Tadi yang Tuhan memulihkan keadaan itu di Lukas 1 ayat 78 sampai 79 gitu ya. Jangan buru-buru putus asa menghadapi keadaan yang sulit. Kita renungkan lagi Yesaya 29 ini. Yang berkuasa itu siapa? Yang berkuasa adalah Tuhan Yesus. Mendekat padanya ya. Termasuk juga keselamatan gitu ya. Yang punya surga itu siapa itu ya? Tuhan Yesus itu ya. Ya udah, kalau kita ingin selamat, kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Yang mengendalikan alam semesta ini siapa? Yang di perjanjian lama meredakan angin ribut, menyembuhkan berbagai macam penyakit, membangkitkan orang mati. Itu Tuhan Yesus. Berkuasa atas alam, berkuasa atas hukum-hukum fisika, berkuasa atas hati manusia, bahkan berkuasa atas maut. Maka kita harus percaya ketika kita mengalami permasalahan, mendekatlah kepada Tuhan Yesus ya, jangan yang lain. Kemudian yang kedua, pemulihan Tuhan akan mengubah hati umatnya sehingga mereka mampu untuk hidup dalam ketaatan dan kemuliaan baginya itu ya. Nah, pemulihan yang seperti ini ya, yang mengubah hati orang itu adalah karya Roh Kudus ya, Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 dan Yohanes 16 ayat 13 ya. Tanpa Roh Kudus berkarya di dalam hati kita, kita akan selamanya ada di dalam keadaan buta rohani. Jadi kalau kita mau datang ke PA ini, bersyukurlah gitu ya. Bukan karena kita lebih saleh, tetapi karena apa? Roh Kudus sendiri yang menjamah hati kita. Kemudian orang yang telah menerima pemulihan dari Tuhan akan hidup di dalam terang Tuhan dan berfokus pada kekekalan ya. Yohanes 8 ayat 12 dan Kolose 3 ayat 1 sampai 2 ya. Yesus adalah terang ya. Terus kemudian Kolose pikirkanlah hal-hal yang di atas itu ya. Jadi pemulihan Tuhan ya itu bukan berarti keadaan kita itu akan lebih enak, tidak ya. Pemulihan yang sejati itu justru terlihat di dalam hati kita ya. Jadi kalau ada orang-orang Kristen, aku ikut Tuhan itu ya. Buktinya apa? Oh, buktinya ada pertumbuhan rohani. Ada kemudian apa? Perubahan hidup. Nah, itu adalah wujud atau hasil karya atau dampak dari pemulihan Tuhan itu ya. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan berarti keadaannya itu akan lebih enak, enggak ya.
Rasul-rasul itu menghadapi penganiayaan. Bahkan Tuhan Yesus pun harus disalib. Yesaya juga menghadapi berbagai macam tantangan. Yeremia menghadapi berbagai macam tantangan ya. Ini Yesaya ya di dalam tradisi ya, bukan di Alkitab ya. Itu kemungkinan mati pada masa Raja Manase ya. Dan kalau di dalam Ibrani ada orang ya, saksi-saksi iman ya, pasal 11 itu ada orang yang digergaji itu. Nah itu menurut tradisi ya, kepercayaan orang ya, itu adalah Yesaya. Nah, umat kita mengerjakan panggilan Tuhan itu bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi ingat ya, tidak ada yang lebih mulia dibanding ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dipakai itu bukan hanya di dalam kekayaan atau di dalam kenyamanan itu ya, di dalam kepintaran, masa muda tidak ya. Tetapi Tuhan bisa pakai di dalam keadaan apapun. Dalam keadaan gak punya uang, Tuhan tetap bisa pakai. Dalam keadaan yang tua, tidak ada tenaga lagi seperti masa muda, Tuhan bisa pakai. Bersyukurlah kalau Tuhan masih memakai kita. Nah, ada 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa saja perbedaan dalam sikap hidup kita sehari-hari ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan pengharapan kepada janji Tuhan di tengah situasi yang seolah tiada harapan. Seperti bangsa Yehuda ketika dikepung oleh Asyur seolah tiada harapan. Nah, bagaimana kita menguatkan pengharapan kepada janji Tuhan? Karena apa? Apa yang tampak di dalam mata jasmani kita itu kadang bertentangan dengan apa yang kita imani sebagai janji Tuhan, dan banyak orang Kristen yang gagal di situ. N.T. Wright ya, seorang teolog masa kini berkata seperti ini. Yang dibutuhkan oleh ciptaan itu bukanlah dibiarkan saja ya, diabaikan, ataupun evolusi ya, berevolusi ya, berkembang sedikit demi sedikit menjadi lebih baik gitu ya. Bukan itu yang diperlukan. Tetapi apa? Yang diperlukan oleh ciptaan adalah ditebus dan diperbarui. Karena inilah yang benar-benar akan memberikan pemulihan yang sejati ya. Hal ini telah dijanjikan dan dijamin melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Mari kita berdoa ya. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pemulihan yang Kau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuntun kami Tuhan untuk senantiasa bersandar pada pengharapan di dalam-Mu, sehingga iman kami tidak goyah di tengah situasi apapun. Kuatkan kami juga dalam membagikan pengharapan yang indah ini pada orang-orang di sekitar kami. Amin.